Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua bersama saya. Sebelumnya kita bertemu secara online di minggu ke-3 mungkin. Tapi kalau misalkan baru pertemuan dengan saya itu baru pertama kali minggu kemarin ya. Sekarang kita bertemu di secara online. Karena minggu ini adalah kelas online, jadi mari kita belajar lewat video pembelajaran ya. Karena kemarin kan saya sudah share LKPD Matematika untuk kelas 11 IPA, untuk IPA A, B, C sudah masing-masing saya share di Google Classroom, dan juga sudah saya share di Google Classroom dan juga grup WhatsApp ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Oh ya, sebelumnya kan saya sudah menginstruksikan untuk kalian sebelum mulai pembelajaran ini ya, untuk membaca subbab 1 dan juga subbab 2. Di sini kan subbab 1 itu tentang konsep dan jenis matriks, itu bisa dipelajari sendiri ya. Dari pengertian matriks dan jenis-jenisnya juga itu sudah ada di sini. Kalian tinggal dibaca ulang aja. Karena pada dasarnya matriks itu mudah ya untuk kita kenal gitu. Nah, di sini udah ada jenis-jenis matriks, sampai 9 jenis matriks bisa dibaca lagi. Nah, selanjutnya kita langsung aja belajar di subbab kedua dari matriks, yaitu transpos dan juga kesamaan dua matriks. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama itu menjelaskan, jadi siswa mampu menjelaskan transpos dan kesamaan dua matriks. Lalu yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan nyata berkaitan dengan matriks. Oke, nah di sini langsung aja ke uraian materi yang sudah ada di LKPD ya. Di sini ada transpos matriks dan juga kesamaan dua matriks. Jadi sebelum ke kesamaan dua matriks, kita harus cari tahu dulu apa sih transpos matriks itu. Nah, jadi masuk dari transpos matriks adalah metode yang digunakan untuk mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Loh, jadi harus paham ya, kalau misalkan transpos itu artinya berkebalikan gitu. Jadi dibalik-balik aja. Di sini kan kalian sebelumnya sudah mengenal matriks itu apa, yaitu matriks itu bilangan yang dikumpulkan dalam baris dan kolom ya. Jadi di sini itu baris, dan untuk kolomnya ini. Jadi makanya ada A11, ini A11, A12. Maksudnya A12 itu apa? Yaitu baris pertama pada kolom kedua. Kolomnya kan di sini kan. Ini kolom 1, kolom 2, dan ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, di sini contohnya ada sebuah matriks D namanya. Matriks D itu terdiri dari 1, 3, 6, 2, 4, 7. Nah, jika ditranspos itu D transpos berarti ya tandanya jadi berubah, yang tadinya matriks biasa D menjadi DT, yaitu matriks yang ditranspuskan. Nah, di sini ada 1, 3, 6 ya. Nah, yang tadinya kan sini sudah saya point out ya. Kalau misalkan ini kan baris pertama. Transpos tadi itu yaitu mengubah baris menjadi kolom. Kolom itu kan yang ke bawah ya, berarti yang baris ini menjadi sebuah kolom. Nah, makanya bisa dilihat kalau misalkan yang 1, 3, 6 itu sekarang menjadi kolom, kalau jika ditranspuskan. Begitu juga dengan 2, 4, 7. Ini kan baris yang kedua, maka dia akan menjadi kolom yang kedua. Sampai di sini, saya harap kalian bisa mengikuti dan paham ya. Berarti transpos itu gampang lah, pokoknya intinya tinggal dibolak-balik saja gitu. Oke, lanjut saja. Berarti ke kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks itu apa sih? Jadi, antara matriks pertama dan matriks kedua itu harus sama.
Jadi lihat aja ya dari sini nih contohnya. Misalkan ada satu, sebentar saya bersihkan dulu ya biar tidak pusing. Di clear all drawing. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4 nih matriks pertama. Lalu matriks keduanya juga sama. Gitu. Nah, kalau misalkan sama, itu yang disebut dengan kesamaan matriks. Sama dong, ya kan? Di sini ada yang pertama, matriks pertama dan matriks kedua. Dia nilainya sama, ada 1, 1, 2, 2, 3, 4. Mereka seletak dan juga senilai. Jadi makanya ini yang dinyatakan sama gitu. Nah, ini yang disebut kesamaan matriks. Jadi ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Sebelumnya kita sudah belajar soal matriks ya. Ordo. Ordo itu apa? Ordo itu yang biasanya kalau di matriks itu matriks A misalkan. Di sini ada matriks 2 kali 2. Nah, itu apa sih? Itu ordo namanya yang 2 kali 2 ini. Nah, kenapa bisa 2 kali 2? Bentuknya seperti apa ya? Seperti ini. Gitu. Ini namanya matriks dengan ordo 2 kali 2. Nah, ini ordonya sama kan? Satu sama lain, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dia 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Itu bisa dinyatakan sebuah kesamaan matriks. Betul. Yang kedua, ada sebuah elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Jadi seletak ya, istilahnya kalau misalkan di sini bisa kita lihat. Di sini ada 1 ya. Nah, 1 letaknya di garis pertama, kolom pertama. 1, 1 kan berarti A11. Di sini juga 1. Ya, seletak kan sama-sama di letak baris pertama dan kolom pertama. Ini harus seletak nih untuk menyatakan bahwa mereka itu kesamaan. Nah, kalau misalnya udah terbukti kan semuanya sama nih. 2, 3, 4, di sini juga 2, 3, 4, letaknya sama. Nah, maka berarti bisa disimpulkan bahwa semua elemen yang terletak matriks A dan matriks B nilainya sama-sama dong. Gitu. Berarti ini namanya udah termasuk kesamaan dua matriks. Coba kita lihat untuk contoh yang B. Tadi kita udah lihat ya, ini jelas banget kelihatan samanya. Kalau misalkan B, sama nggak sih gitu? Ini jelas sama. Kalau misalkan dilihat dari posisi dan nilai, dia ordonya sama nggak? Kita lihat dulu nih. Ini 2 kali 2 kan? Baris 2, kolomnya ada 2 gitu. Ya, ini baris 2, 1, 2 gitu. Ini juga 2 kali 2. Nah, ini bisa dibilang dengan matriks kesamaan tadi. Nah, nilainya itu seletak gitu. Semua elemen yang seletak itu nilainya sama. Di sini nilainya sama nggak? Oh, kelihatan nih, ini 8. 2 pangkat 3. Coba 2 pangkat 3 itu berapa? Kalau kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi sama kan nilainya? Aslinya 2 pangkat 3 itu kan 8. Ya enggak? Nah, ini 8, ini 2. Berarti ini sama dong gitu. Di sini juga kelihatan kan? Di sini ada 3, di sini ada 3. Wah, berarti ini udah seletak dan udah senilai nih. Udah bisa dibilang kesamaan, mempunyai kesamaan gitu. 7 juga. 5 tambah 2 berapa? 7 dong. Sama dong kayak yang awal. Matriks yang awal. Nah, ini akar 4 nih. Akar 4 berapa? Kalau misalkan kita ubah ke dalam bilangan biasa. 2 dong, ya kan? Akar 4 sama dengan 2. Nah, di sini bisa dibilang dengan kesamaan matriks. Berarti mereka sama matriksnya. Itu betul. A, B benar. Coba kita lihat lagi di C. 2N, 7, 8, 3N. Itu udah sama apa belum? Kelihatannya gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau misalkan di sini 7, nih sama. Letaknya sama, nilainya sama. 8 juga nih sama, Bu. Oke. 8. 7, 7, 8, 8 sama. Bedanya di mana? Di sini ada 2N dan 3N ya. Beda di sini ada 6. Tapi di sini bentuknya beda gitu. Ini 2M. Sedangkan yang di sebelahnya itu 6. Sebenarnya ini bisa dikatakan kesamaan gitu. Dengan cara kita harus tahu nilai M-nya itu berapa gitu. Nah, makanya kita pisahkan ya. Di sini kan ada 2M, ada juga 3N. Coba kita cari nilai M dan N-nya nih.
Nah, ada 2M. 2M sama dengan 6 kan? Kenapa sama dengan 6? Karena kan sampingnya sama nih. 7 sama dengan 7. Oh, sama dong. Berarti otomatis 2M sama 6 itu harus sama dong nilainya. Gitu. Jadi 2M sama dengan 6. Di sini langsung aja kita ubah. Kan kita kan mau cari M-nya aja ya. Berarti 2-nya dipindah. Kalau dipindah jadi harus gimana? 6/2. 6/2 itu sama aja kayak 6/2. Berarti 6/2 berapa? 3. Udah dong, berarti kita ketemu nilai M-nya itu sama dengan 3. Next, untuk 3N ya. 3N, tadi kita udah memisahkan yang mempunyai variabel. 3N sama dengan 6. Oke, kita langsung masukin aja 3N sama dengan 6. Berarti nilai N-nya sama dengan 2. Sama, kenapa tiba-tiba jadi 2? Tentu dengan memindahkan ruas ya, tadi nilai 6 dibagi 3. Kan di sini harus harus N, nilai N-nya saja yang kita cari gitu. 6 bagi 3 2 dong. Iya, berarti nilai N-nya sama dengan 2. Semoga paham ya sampai sini. Nah, di sini ada contoh soal lagi nih. Kita next ke bawah. Kita lihat lebih jelasnya kayak gimana. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui matriks ya. Di sini ada matriks apa nih? Ada matriks A dan matriks B. Tuh. Dengan sebagai berikut ya, memiliki elemen 4A, 8, 4, 6, minus 1, minus 3B, 5, 3C, 9. Lalu ada apa lagi nih? Yang B memiliki elemen 12, 8, 4, 6, minus 1, minus 3A, 5, B, dan juga 9. Coba jika A sama dengan B ya, berarti kalau A sama dengan B, berarti dia harus memiliki kesamaan matriks, betul. Maka nilai A ditambah B ditambah C itu berapa? Wah, ini dari mana nih? Nah, di dalam matriksnya, ini kan ada 4A, ada minus 3B, ada minus 3A juga, ada B, terus ada 3C juga. Nah, di situ kita harus mencari dong nilai-nilai ini. Nah, nanti nilai-nilai ini kita tambahkan gitu. Langsung aja, berarti kita pisahkan dong si ini nih. 4A kita pisahkan, yang masih ada variabelnya, minus 3B. Lagi 3C, ada lagi yang variabel? Ada minus 3A. Lalu B sendirian di sini. Oke, sudah dipisahkan. Nah, langsung di sini kan 4A ya. Kan tadi kesamaan matriks itu dia nilainya harus sama gitu, seletak gitu. Berarti kalau ininya di sini berarti samanya sama yang di sini dong. Ya enggak? Nah, berarti 4A sama dengan 12. Langsung kita tulis 4A sama dengan 12. Lalu dibagi aja. Kan kita untuk mencari nilai A-nya saja ya. Berarti 12 bagi 4, 12 bagi 4 sama dengan 3. Karena 3 kali 4, 12. Gitu. Berarti udah ketemu nih nilai A-nya 3. Lanjut. Di sini kan ada B. Di sini B-nya itu minus 3B, tapi sama dengan minus 3A. Wah, pusing nih. Variabel ketemu dengan variabel lagi. Gitu. Sebenarnya bisa kan karena kan kita udah tahu nilai A-nya itu berapa tadi. A-nya itu kan 3 ya. Langsung dimasukin aja. Gitu, langsung dimasukin. 3. Ini kan minus 3. Minus 3 kali minus 3, minus 9 dong. Nah, sini. Yang B-nya gimana? Mau kita rubah? Enggak, mau. Tapi kan kita nggak tahu nilai B berapa gitu. Jadi kita hanya mensubstitusikan yang tahu aja dulu gitu. Kan tadi kan A udah ketemu, ya udah masukin yang A. Nah, jadi kan kalau variabel sudah berubah yang satunya lagi, jadi kita tinggal cari nilai B-nya aja gitu. Nah, B. Berarti B sama dengan 3. Kenapa? Karena minus 9 dibagi minus 3 sama dengan 3. Gitu. Ini hasilnya. B sama dengan 3. Oke, next kita nyari yang C dong. Nah, B udah ketemu, berarti ini B jadi sini 3 ya hasilnya ya. Bukan B lagi berarti ini udah jadi angka karena udah tahu nilainya berapa.
Langsung 3C. 3C sama dengan B. Wah, pusing kan? Tapi kan karena udah ketemu, jadi nggak pusing lagi. Langsung aja diubah B-nya. Jadi 3. 3C sama dengan 3. Udah deh. Berarti C. C sama dengan 1. Karena kan 3 bagi 3, 1. Oke. Kita udah tahu. Berarti nilai A 3, nilai B 3, nilai C 1. Langsung ditambahkan saja. 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 7. Selesai. Gampang kan matriks? Gampang. Kalau misalkan kalian mau niat, latihan, terus baca-baca, lihat video pembelajaran saya yang ini gitu. Diulang-ulang gitu. Matematika nggak bisa sekali gitu. Sekali belajar langsung tank, bisa enggak. Harus pelan-pelan kalau matematika itu. Harus diresapi, dijiwai gitu. Nah, rangkumannya bisa dibaca. Transpose itu adalah yaitu berordo M kali N, jadi N kali M loh. Kenapa? Tadi kan sudah dibilang kalau misalkan mengubah baris ya, ini kan baris. Mengubah baris menjadi kolom, berarti kan karena letaknya baris itu ini dan kolom yang ini, berarti tinggal diubah aja, ya kan dibolak-balik gitu. Jadi N kali M yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom. Ya, betul tadi kan sudah kita lihat elemen baris yang di sini ternyata jadi begini kan kalau di matriks transpose-nya jadi atas bawah gitu. Dan juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak begini, ditranspose itu jadinya gini. Oke. Nah, yang kedua ada kesamaan dua matriks. Gimana? Berarti kan tadi nilainya harus sama dengan ya. A sama dengan B. Kalau misalkan dalam sebuah kesamaan itu mereka nilainya sama, letaknya juga harus sama elemennya gitu. Nah, order matriks sama dengan, sama dengan kan, berarti tandanya sama dengan. Semua elemen yang terletak pada matriks A dan B nilainya sama, jelas sama ya. Tadi kan misalkan 7 gitu. Misalkan 7, 1, 3, 2 gitu. Berarti kalau di yang kesamaannya pasti juga 7, 1, 3, 2 gitu. Ini maaf ya tulisannya jadi agak jelek gitu. Karena di nulis di PC jadi begini. Ya, pokoknya kalian bisa memahami lah. Semoga ya. Di sini ada evaluasi nih. Nah, di sini akan menjadikan tugas ya. Saya kasih tugas untuk kalian mengerjakan evaluasi. Ini tugas wajib yang harus dikumpulkan ya. Paling lambat dikumpulkan itu sebelum pembelajaran offline ya, sebelum kita ketemu lagi nanti secara offline gitu. Kalau bisa sudah dikerjakan, tapi saya lebih senang kalau misalkan kalian ngerjain hari ini dan dikumpulin hari ini, itu nanti dapat nilai plus-plus. Apalagi kalau benar, terus abis itu ngumpulinnya cepat, itu poinnya gede banget gitu. Sama seperti pembelajaran offline kemarin ya, kan saya sudah bilang kalau misalkan kalian maju gitu, walaupun salah, itu dapat poin gitu. Apalagi kalau maju terus benar gitu, itu poinnya lebih-lebih gitu. Makanya saya di sini menekankan kedisiplinan gitu. Jadi dikumpulkan, boleh, tapi saya kasih waktu senggang lama ya, sampai sebelum kita ketemu lagi, berarti kemungkinan hari Sabtu boleh dikumpulin, Sabtu Minggu boleh, tapi kalau Senin udah materi baru lagi ya, berarti penilaiannya udah beda lagi. Jadi gitu. Cuman kalau misalkan kalian ada kendala gitu sampai nggak bisa ngumpulin sampai nanti kita ketemu lagi, nggak apa-apa. Itu boleh ngumpulinnya juga secara offline gitu, ke ibu boleh. Saya lebih suka sama siswa yang ngumpulin gitu, ngumpulin tugas gitu. Daripada nggak sama sekali ngumpulin tugas gitu. Kan kalau misalnya nggak ngumpulin tugas, saya bingung gitu ngasih nilainya. Jadi lebih baik ngumpulin daripada tidak sama sekali. Tapi lebih baik lagi juga kalau misalkan ngumpulinnya cepat gitu dan tepat waktu gitu. Itu intinya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bagaimana. Semoga kalian bisa memahami materi matriks ini ya. Terus juga semoga sehat selalu, jaga kesehatan biar kalian juga
bisa belajar dengan baik ya, karena kan kesehatan itu penting. Ketika kamu sehat, kalian bisa mengerjakan tugas, kalian juga bisa belajar dengan fokus, terus juga kalian bisa ikut UAS nantinya gitu. Kan itu berpengaruh semuanya ya untuk akademik gitu. Dah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan offline kemudian.